di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan informasi yang mengingatkan Indonesia ini berisiko mengalami kerugian hingga 544 triliun rupiah pada 2020 hingga 2024. Hal ini disebabkan oleh dampak perubahan iklim. Adapun Sri Mulyani mendapatkan estimasi kerugian ini dari Bappenas. Sri Mulyani mengatakan berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi dan menyuarakan isu climate change ini telah mendapatkan perhatian dan kompensasi melalui Green Climate Fund atau GCF dan result-based payment dari upaya reducing emission from deforestation and forest degradation atau REDD+. Kementerian Keuangan bahkan terus bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga serta stakeholder dalam membangun awareness terkait climate change. Misalnya melalui climate budget tagging dalam pelaksanaan belanja negara hingga menciptakan instrumen sukuk hijau. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Data real count KPU hingga pukul 2 siang Indonesia Barat pagi hari ini menunjukkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran meraih perolehan suara sebesar 58,91%. Unggul atas pasangan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Melansir data KPU hingga pagi hari tadi, sudah terekapitulasi 615.143 TPS atau mencapai 74,72%. Data dari seluruh TPS di Indonesia yang masuk ke KPU. Dari data real count, sementara ini paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapat 58,91% suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 24,09% suara. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 17,01% suara. Kondisi real count saat ini masih sejalan dengan data hitung cepat atau quick count di sejumlah survei lembaga lainnya, di mana Prabowo Gibran unggul sedangkan di urutan kedua terdapat Anies dan Muhaimin. Perhitungan KPU sendiri diperkirakan akan rampung pada 20 Maret mendatang. Masih terkait dinamika politik, kali ini media asing masih terus memantau pemilu Presiden RI. Kini sejumlah media menyoroti calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Keduanya dilaporkan menyerukan penyelidikan atas penyelenggaraan pemilu beberapa waktu lalu. Reuters misalnya, media tersebut melaporkan hal ini melalui artikel berjudul Defeated Indonesian Election Candidates Call for Parliamentary Probe. Reuters melaporkan 2 kandidat yang gagal dalam pemilihan Presiden Indonesia pekan lalu telah mendesak parlemen untuk menyelidiki keluhan-keluhan mengenai ketidakberesan menjelang pemilu tersebut. Seruan tersebut muncul meskipun ada komentar dari pengamat independen bahwa tidak ada tanda-tanda kecurangan sistematis dalam pemilu 1 hari terbesar di dunia ini selain dari masalah-masalah seperti daftar pemilih yang sudah ketinggalan zaman atau penundaan pemungutan suara. Disebutkan bagaimana Anies dan Ganjar memperoleh suara tidak sebesar Prabowo, di mana Anies di kisaran 25%, sedangkan Ganjar sebesar 17%. Menurut Reuters, kedua kubu yang kalah mengeluhkan intimidasi pemilih, manipulasi lembaga negara, dan penyalahgunaan sumber daya negara seperti dana kesejahteraan selama masa kampanye untuk mempengaruhi hasil pemilu tanpa memberikan bukti. Reuters pun masukkan pengamat lokal Arya Fernandes dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional Indonesia, di mana disebutkan penyelidikan akan sulit dilakukan karena memerlukan dukungan dari anggota parlemen. Beralih ke informasi mancanegara, pabrikan kereta api milik China termasuk yang membuat kereta cepat di sejumlah negara, CRRC kini ditarget Uni Eropa. Dilaporkan kelompok negara-negara benua biru tengah melakukan penyelidikan khusus terhadap perusahaan. Mengutip Politico, Komisi Eropa mengklaim ada subsidi negara asing yang tidak adil dalam aktivitas perusahaan. Ini terkait tawaran unit CRRC lokomotif Qingdao Xifang untuk kontrak pengadaan publik Bulgaria senilai 610 juta euro atau sekitar 10,3 triliun rupiah. Guna penyediaan kereta listrik pemeliharaan dan pelatihan staf, CRRC mungkin telah memberikan tawaran yang terlalu menguntungkan yang dapat menyebabkan perusahaan lain
yang berpartisipasi dalam prosedur pengadaan publik berpotensi kehilangan peluang penjualan. Hal ini merupakan pertama kalinya Komisi Eropa membuka penyelidikan mendalam berdasarkan peraturan baru yang ketat yang dirancang untuk menindak perusahaan yang menerima subsidi besar dari pemerintah non-Uni Eropa. Perusahaan harus memberitahukan kontrak mereka dengan pemerintah UE ketika nilainya meningkat di atas 250 juta euro dan ketika mereka mendapatkan setidaknya 4 juta euro kontribusi asing selama 3 tahun.